kabar sahabat tani? Di video kali ini saya Yo. lagi lihat tanaman cabai saya yang lagi naik daun sekarang, rawit mas. Iya Pak. Iya. Ya naik daun namanya cabai ya di Iya. daun lah masa. Jadi kemarin apa sempat terpuruk dari keriting, sekarang naik sekarang di atas langit lagi. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Iya. Action bos. Jadi ini besok yang siap kita petik. Nah, kebetulan hari ini saya ada tamu ya dari mahasiswa. Wah, masih Nah, Bang. ini orangnya. Selamat sore Mas. Iya, selamat sore Mas. Dari mana Mas? Dari UPN Veteran Yogyakarta Mas. Oh iya. Kau tahu aslinya mana aslinya? Oh, asli dari Karanganyar Kebumen. Jauh lu Mas. Iya lumayan. Tahu-taunya di kesini itu. Oh saya lihat di konten YouTube-nya Mas. Oh gitu. Ya, Ya, Mas. lumayan lah kontennya menarik. Apa ada yang perlu saya bantu? Oh ya kebetulan saya ada tugas tentang survei usaha tani, petani milenial. Oh gitu ya. Dan kan masnya petani milenial Ya, jadi siap. bisa. Kita belajar bareng aja Mas. Oh siap Mas. Kita sambil duduk aja Mas, ini enggak apa-apa. Oh. Pakai ember enggak apa-apa ya. Kalau sini wong petani bebas Mas. Gimana? Geser angin dah, geser lah. Gini. Nah, kan ganteng bos. Ya. Nah, gimana? Yang pertama gini Mas. Ya, Cara pengolahan lahannya itu gimana sih Mas? Lahan. dari awal. Iya. Oh, kalau dari sini awalnya itu kan pertama itu kita bajak pakai bajak piringan itu singkat, terus kita Sintetis, ya rotari, terus kita aplikasikan pupuk organik yang sudah matang, terus kita kapur lewat pakai kapur dolomit juga karena untuk menaikkan pH, terus ada sedikit pupuk kimia. Berarti pupuk yang digunakan tadi organik, Iya. kimia, Sama kapur kapur. pertanian itu loh yang Oh, iya. dolomit. Dan untuk aspek budidayanya Mas, yang di sini itu varietasnya cabai-cabai apa ya Mas? Kalau di sini itu cabai keriting, terus cabai rawit, terus ada cabai besar. Ya, ada yang hibrid dan ada yang tidak hibrid. Kalau tahapan budidayanya itu gimana ya Mas? Mulai dari lahan mungkin sampai panen itu gimana? Berapa bulan atau gimana? Ya bisa diceritain prosesnya itu ya Mas. Oh, prosesnya. Iya. Jadi pertama kita olah lahan dulu. Terus kita sambil olah lahan nanti sampai penutupan mulsa kita sudah mulai persemian. Ya, kita akan menangkar bibit sendiri Mas untuk menghemat biaya tanaman cabai. Ya. Kita pakai varietas lokal Mas. Ini lokal sini Mas, Kebumen Lokal sendiri Kebumen, ya. oh iya. Jadi ini kalau yang sudah matang kita kira-kira umur 1 tahun bisa dijadikan benih. Nah, nanti benih ini akan kita kasih ke polybag dan akan kita tanam. Nah, itu prosesnya seperti itu. Kemudian untuk lahan seluas ini nih, bibit yang diperlukan nih kira-kira berapa ya Mas? Kalau ini sih enggak sekitar 0,30 hektar. Jadi bibit yang diperlukan kalau satu kotak semai itu Iya. isinya kan 360. Kebutuhan bibit ini kemarin 360 kali 15 sekitar berapa? Banyak kan? Ada 8.000 7.000 ya ada ya. Ya. Dan untuk harga per bibit itu berapa ya Mas? Kira-kira? Kalau bibit kita bikin sendiri loh Mas. Buat sendiri. Iya, Oh. kalau kita di benih termasuk dari bibit juga kita bikin sendiri. Karena yang saya budidaya itu varietas lokal. Lokal. Iya. Jadi kita nggak beli dari pabrikan. Karena kan gini Mas, kalau di sini kan sudah banyak terkena virus kuning. Nah, itu awalnya dulu itu kan sebenarnya bibit yang dari luar Kebumen. Dari luar. Ya, dulu kan yang dari arah timur itu kan sudah terkena endemis virus kuning. Nah, penangkar bibit di Kebumen nggak bisa mencukupi kebutuhan bibit petani di Kebumen. Akhirnya belilah di sana yang sudah terkontaminasi dengan virus kuning. Nah, dari situlah sekarang saya mending bikin sendiri karena dari tahu ya proses dari awalnya sampai itu kita bisa berusaha membuat bibit sehat, nah, bibit yang ramah lingkungan. Kemudian untuk pupuknya ya Mas, Nah. pupuknya tadi ada pupuk
organik, Iya, ada. kimia itu ya Mas ya. Nah, Dan untuk kebutuhan untuk seluas ini kira-kira berapa kilo ya Mas? kalau organiknya ini untuk ini olah lahan ya, Iya. yang saya organik itu olah lahan pertama. Itu sekitar kalau satu mobil itu 8 kintal, 8 kintal kali 3 ya. Berarti 200 berapa? 240. Ya, 240. Terus untuk kimianya sekitar 4 kintal. Itu 3 jenis. Ya, ada nggak usah nyebutkan merek ya, nggak usah lah. Yang penting ada NPK, ada itulah pupuk kimia lainnya itu. Nah untuk apa istilahnya, pemberian pupuknya itu berapa kali sehari atau berapa kali per bulan? Kalau tadi yang saya bicarakan itu kan pupuk dasar. Iya. Nah, kalau pemberian pupuk susulan itu tiap dari mulai tanam minggu pertama 1 minggu kita kasih, dan nanti akan berlanjut ke 10 hari sampai ke 15 hari. Nah, nanti rutin 15 hari. Jadi, Kalau untuk biaya pembelian pupuknya itu berapa? yang organik kita bikin sendiri. Organik Ya, sendiri. sendiri, jadi nggak bayar. Kalau yang kimia satu karung itu kan berat 50 kilo, itu harganya 400. Iya, yang NPK itu. Nah untuk di cabai-cabai sini tuh ada organisme pengganggu tanaman ini Mas? Oh, banyak Mas, kalau di sini banyak. Yang paling banyak itu di sini kutu kebul. Kebul. Iya, kutu kebul. Tapi kita juga menggunakan apa ya, pengendalian ramah lingkungan juga, termasuk pakai bio arang sekam bikinan kita sendiri. Buatan sendiri. Ya, terus pakai likat kuning. Nah, ada di rumah ada tak pasang tapi nggak cukup. Nah kemudian untuk tenaga kerja Mas menggunakan sini? Ada yang menggunakan. Biasanya kalau petik Mas, kalau petik sama olah lahan. Itu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan kira-kira ya berapa Mas? Kalau tanaman segini, kalau setiap panen itu saya hanya 5 orang ya. 5 orang. Ya, 5 orang untuk panen. Kalau untuk olah lahannya itu kemarin 6 orang. Itu dengan waktu 3 hari selesai. 3 hari selesai. Ya, untuk tanaman sekitar 7.000-8.000 lah. Nah untuk satu kali tanam cabai ini panennya hanya 1 kali atau bisa berkali-kali? Enggak Mas, nanti kan 3 bulan itu kita akan panen, dari mulai tanam sampai panen itu sekitar 90-100 hari kita panen merah. Nah, itu nanti kita per minggu bisa dibikin 5 hari.
mungkin sebelum pembibitan apa gitu mas? Oh Pemanenan iya, kalau di sini itu tapi nggak adatnya nggak terlalu besar gitu mas. Biasanya kalau tanam itu ya kita itu kan kita menguri-uri budayanya orang tua dulu ya, itu ya kayak semacam kenduren atau apa ya, Kenduren, ya iya. kalau di situ ya itu ada di sini ya, kalau mulai tanam sampai mulai panen, Panen. awal pertama itu panen itu ada, masih ada. Dan untuk pendapatan dari hasil usaha tani cabai ini berapa kira-kira mas? Kalau ini tergantung dengan harga sih mas, kalau ya, tapi kalau saat ini ya lumayan lah, kalau dengan tanaman 8.000 kita ya keuntungannya sebenarnya kalau modalnya sih nggak terlalu banyak, karena kan ini udah tanaman kedua ya, sekitar sekali panen loh mas, saya ngitung sekali panen, kalau sekali panen ya 3 jutaan lah kalau tanaman 7.000. Ini kondisi tanaman ini kayak gini. Nah untuk mas Taat sendiri selain usaha tani ada mungkin pekerjaan lain? Ada mas, saya ngelola pasar lelang di rumah. Oh, pasar Iya, dan lelang. teman-teman. Nah kalau boleh tahu di daerah sini itu mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai apa ya mas? Apa juga sebagai petani juga atau? Di sini itu sektor pertanian paling banyak mas. Paling banyak. Iya, di sini. Jadi mayoritas juga Iya, petani. petani semua mas. Ada pendaras juga di sini. Kalau di sini tuh ada kelompok masyarakat yang mungkin berkaitan dengan kegiatan tani gitu mas? Ada kelompok tani ada mas. Ada gabungan kelompok tani juga ada, kelompok tani juga ada. Korporasi pun juga ada saya mas. Itu di tempatnya di dekat rumah saya ada. Aja mungkin cukup segitu ya mas. Ya. Ya. Terima kasih atas informasinya, atas ilmunya. Iya, Semoga sama-sama. bermanfaat bagi kita Dan semua. sama, ya. Terima kasih Ya, mas. terima kasih.